Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kita belajar matematika untuk pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang nilai tempat dan nilai angka pada sebuah bilangan. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, supaya apa yang kita lakukan bermanfaat dan Allah mudahkan untuk memahaminya, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku, nilai tempat bilangan yang kita pelajari. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Jadi angka itu kan bisa terdiri dari 1, 2, atau 3. Nah, nilai tempat itu adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Yang kedua, setiap angka mempunyai nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Setiap angka itu punya nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Tempatnya di depan, di tengah, atau di belakang, atau di mana. Kemudian, yang ketiga, nilai tempat tersebut adalah satuan, bisa puluhan, bisa ratusan, dan seterusnya. Kenapa seterusnya? Karena setelah kelas 3 dan selanjutnya kalian akan belajar bukan hanya sampai ratusan, tapi sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan nanti kalau kalian sudah besar akan belajar sampai nilai ratusan ribu, bahkan jutaan, dan seterusnya. Sekarang yang keempat, bilangan ratusan yang kita pelajari di kelas 2 ini kan kalian belajar sampai bilangan ratusan ya. Bilangan ratusan pasti terdiri atas 3 angka. Kalau hanya 2 angka berarti puluhan, kalau 1 angka berarti satuan. Oke, lanjutkan. Perhatikan antara nilai tempat dan nilai angka. Itu adalah yang harus kalian pahami. Apa sih bedanya nilai tempat dan nilai angka? Kita lihat contoh yang pertama ya. Ada lambang bilangan 333. Membacanya sudah kita pelajari ya nak ya. 333 itu dibaca 333. Berarti ada 3 bilangan ya. 3 yang paling depan atau paling depan itu berarti sebelah paling kiri. Paling kiri adalah nilai tempatnya adalah ratusan. Kemudian nilai angkanya atau nilainya dari 3 yang paling depan itu adalah 300, bukan 3 atau 30. Lanjut 3 yang kedua atau 3 yang tengah. Nilai tempat 3 yang kedua adalah puluhan. Nilainya 30. Sekarang nilai angka 3 yang paling belakang. Nilai tempat 3 yang paling belakang adalah satuan. Nilainya 3. Bukan 30, bukan 300, tapi 3 saja. Lanjut. Sekarang contoh yang kedua. 463. Dibaca 463. 463 itu mempunyai berapa ratusan, berapa puluhan, dan berapa satuan. Kalian lihat sekarang. 463 itu mempunyai 4 ratusan, 6 puluhan, dan 3 satuan. Sekarang kita lanjutkan 644. Itu memiliki 6 ratusan, 4 puluhan, 4 satuan. Ingat, ketika kalian meletakkan nilai angka seperti itu, tidak perlu ditambah dengan nolnya. Contoh kalau untuk 400 tidak usah ditulis 400, tapi cukup 4. Karena 0 yang 2 atau ratusannya itu sudah diwakili dengan tulisan ratusan, 4 ratusan. Berarti itu 400 kan ya. Kemudian 6 puluhan, 60. Kemudian 3 satuan adalah 3. Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang selanjutnya 254.
angka 2 itu menempati tempat ratusan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Kemudian angka 5 menempati tempat puluhan. Kemudian angka 4 yang terakhir adalah menempati tempat satuan. Sudah jelas ya nak ya? Sekarang cara menentukan nilai angka pada sebuah bilangan. Di sini ada bilangan 273. Angka 2, nilai angka 2 nilainya adalah 200. Kemudian nilai angka 7 adalah 70. Kemudian nilai angka 3 adalah 3. Jika anak-anakku masih belum begitu paham, kalian boleh lihat ke buku pelajaran matematika, ada di halaman 9 sampai 12. Di halaman 9 sampai 12 itulah adalah materi tentang nilai tempat dan nilai angka sebuah bilangan. Ustazah harap kalian semuanya sudah mengerti. Tetap semangat belajar di rumah. Ingat, kalau tidak tahu, minta mama menjelaskan ya. Boleh juga hubungi ustazah, boleh telepon ustazah, boleh WA ustazah, tanyakan mana yang belum dipahami, atau setel lagi video yang ustazah kirim ini supaya kalian bisa lebih paham, atau baca buku paketnya dari halaman 9 sampai 12. Sekarang tibalah saatnya, seperti biasa ustazah akan berikan latihan soal agar kalian bisa pinter, bisa ustazah ketahui sejauh mana yang kalian sudah serap dari apa yang ustazah sampaikan. Silakan dikerjakan latihan 4 halaman, ada di halaman 11 sampai 12. Latihan 4 itu ada di halaman 11 sampai 12. Cukup kalian kerjakan untuk nomor 2, A, C, E, G. Ingat, nomor 2 hanya 4 ya. Hanya A, C, E, G. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 127. Itu ratusannya berapa? Angka berapa? Kemudian berapa puluhan? Berapa satuan? Sudah paham ya? Kemudian sekarang yang nomor 3. Tulis lambang bilangan yang tepat. Masih ada di halaman 11 itu ya nak ya. Ada di halaman 11. Tulis lambang bilangan yang tepat. Jika angka 3 menempati puluhan, kemudian angka 2 menempati ratusan, dan angka 9 menempati satuan, itu lambang bilangannya seperti apa? Ya, kalian tentu akan menulis yang paling depan dulu. Yang pertama kita tulis adalah ratusan. Ratusannya yang mana ya? Angka 3, 2, atau 9? Sudah jelas di situ. Angka 2 menempati ratusan, berarti 2-nya ditulis duluan. Kemudian mana yang menempati puluhan ditulis kemudian angka 9 kalian tulis lanjutannya. Demikian juga untuk yang C, angka 5 menempati ratusan, berarti 5-nya di mana itu tempatnya? Angka 9 satuan, angka 0 puluhan. Lanjut yang E. Angka 7 menempati puluhan, angka 7 menempati satuan, angka 4 menempati ratusan. Kalian tulis di buku tulis, buku tugas matematika. Lanjut untuk soal yang keempat, ini ada di halaman 12 ya nak ya. Untuk soal yang keempat silakan hanya dikerjakan yang B dan C. 251, nilai tempat angka 2 itu maksudnya nilai tempatnya puluhan, ratusan, puluhan, atau satuan. Angka 2 loh ya. Angka 2 pada bilangan 251 itu angka 2-nya menempati tempat, jawabannya puluhan, ratusan, atau satuan. Kemudian 404 atau dibaca 404, nilai tempat angka 4 itu menempati tempat apa? 0 apa? Nilai tempat angka 4 apa? Boleh dibolak-balik karena kebetulan 4-nya sama itu ya. Jadi mau ratusannya yang mana, puluhannya yang mana, boleh. Kalian boleh menempatkan. Mau diurut juga lebih bagus. Kemudian nomor 5, tentukan nilai setiap angka pada bilangan berikut. Masih di latihan di halaman 12 ya.
240. Nilai angka 2 sama dengan 2 pada 240 itu merupakan nilai angkanya 2, 20 atau 200. Kalian lihat angkanya lagi. Kemudian nilai angka 4 itu nilai angkanya 4, 40 atau 400. Kemudian nilai angka 0. Nilai angka 0 nilainya karena itu satuan pasti nilainya juga tetap 0. Walaupun puluhan kalau nilainya angka 0 nilainya juga tetap 0 walaupun di ratusan. Kalau ratusan tidak mungkin ya nak ya. Biasanya di puluhan atau satuan ketika kita belajar nilai bilangan, lambang bilangan ratusan. Oke, lanjut yang C. Masih nomor 5 di latihan 2 ya. Di halaman 12, 384, nilai angka 3 itu menempati tempat ratusan. Maaf, nilai angka 3 itu berapa nilainya? Nilainya 30, 300 atau 3. Nilai angka 8 itu nilainya berapa? 80, 800 atau 8. Nilai angka 4 itu 400, 40 atau 4. Oke. Hanya itu soal yang Ustazah berikan. Jadi ada berapa soal ya? Nomor 2, 4 soal. Nomor 3, 3 soal. Kemudian nomor 4, 2 soal. Dan nomor 5, 2 soal. Semoga kalian Allah memudahkan kalian untuk menyelesaikan. Ingat, kalau tidak tahu cukup bertanya sama mama ya. Minta dibimbing, jangan mama atau kakak atau siapapun yang mengerjakan. Insya Allah kalian semua anak-anak solihah yang jujur. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Oke, cukup sudah apa yang sudah sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.